Sumber Hukum Tata Negara oleh Ananda Dison Gultom NIM 23080161152. Apa itu sumber hukum? Di dalam Black's Law Dictionary, sumber hukum atau dalam konsep Inggris dikenal dengan istilah sources of law diartikan sebagai the origins from which particular positive laws derive their auditory and coercive force, such are constitution, treaties, status, usage, and customs. Sumber hukum dapat diartikan sebagai asal-usul dari mana sebenarnya suatu hukum positif itu menurunkan kekuasaan atau wewenang dan kekuatan memaksa atau mengikatnya. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan formil. Material yaitu sumber hukum untuk menjawab pertanyaan mengapa sumber hukum itu mengikat. Pertanyaan ini juga bisa dirumuskan, apa sumber hukum memiliki kekuatan yang mengikat atau dipatuhi manusia. Sedangkan sumber hukum formil yaitu sumber hukum untuk menjawab pertanyaan di manakah kita dapat menemukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita itu. Sumber hukum tata negara adalah sumber asal-usul dari mana hukum tata negara itu berasal. Apakah ini berasal dari hukum yang tertulis, written law, atau dalam bahasa Belandanya Gesetzrecht, atau hukum tidak tertulis, unwritten law, atau dalam bahasa Belanda Ongeschreven-recht. Sumber hukum material bagi sumber hukum tata negara, yang pertama adalah dasar dan pandangan hidup bernegara, dan yang kedua adalah kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaedah-kaedah hukum tata negara. Adapun menurut Jimli Asidik dalam pengantar ilmu hukum tata negara, sumber hukum tata negara material adalah Pancasila. Menurut Jimli, pandangan hidup bangsa Indonesia tercermin dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara. Sebagai hukum material, Pancasila harus dilaksanakan oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Sejalan dengan pendapat Jimli, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Artinya, Pancasila merupakan sumber hukum material termasuk dalam bidang hukum tata negara. Sumber hukum tata negara formil. Yang pertama, hukum perundang-undangan ketatanegaraan yang bisa dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, hukum adat ketatanegaraan, yaitu hukum asli bangsa Indonesia di bidang ketatanegaraan adat. Contohnya, ketentuan mengenai soal pajak, persekutuan-persekutuan hukum kenegaraan asli seperti desa, gampong, dan mengenai peradilan agama. Yang ketiga adalah hukum kebiasaan atau konvensi, yaitu hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang keempat adalah jurisprudensi ketatanegaraan, yaitu kumpulan putusan-putusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang setelah disusun secara teratur memberikan simpulan adanya ketentuan hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan peradilan. Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan adalah hukum internasional yang terdiri dari traktat yang telah diratifikasi, perjanjian internasional yang diadakan pemerintah atau lembaga eksekutif dan pemerintah lain yang tidak memerlukan ratifikasi yang menentukan segi hukum ketatanegaraan bagi masing-masing negara yang terikat di dalamnya, dapat menjadi sumber hukum formal tata negara. Yang ketujuh, doktrin ketatanegaraan atau ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran seksama berdasarkan logika formal yang berlaku. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya, Ananda Dison Gultom dengan NIM 23080161152 mengucapkan terima kasih.